Di tengah gemerlap kota Hanel, sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, hidup seorang pria sederhana bernama Han Ji-woo, seorang petugas kebersihan jalanan. Dengan seragam hijau pucat, sapu panjang, dan topi kusam yang menutupi sebagian wajahnya, Ji-woo selalu terlihat membungkuk, menyapu dedaunan yang tertiup angin malam. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik penampilan lelah dan tatapan kosong itu, tersimpan sebuah rahasia yang bisa mengguncang seluruh dunia. Rahasia yang tidak diketahui siapapun, bahkan manusia biasa tidak mampu membayangkannya. Ji-woo adalah kaisar naga tertinggi, penguasa para penjaga dimensi, makhluk kuno yang dipuja dan ditakuti sekaligus. Namun, ia memilih hidup sebagai manusia biasa setelah sebuah tragedi besar merenggut seluruh klannya. Sekarang, ia hanyalah seorang pria tanpa nama, tanpa keluarga, tanpa tahta. Atau setidaknya, itu yang dipikirkan orang lain. Malam itu, lampu-lampu toko sudah mulai padam ketika suara tawa mengejek terdengar dari belakang Ji-woo. Astaga, lihat, petugas kebersihan itu masih kerja lembur. Kau bahkan masih hidup, kupikir sudah mati kedinginan di jalan. Orang seperti itu tak pantas berada di distrik elit. 3 pemuda kaya, mabuk setelah pesta di klub malam, berhenti di hadapan Ji-woo. Salah satu dari mereka menendang keranjang sampahnya hingga isinya berserakan. Kerjamu jelek sekali, dasar sampah. Ji-woo menatap keranjang itu sebentar. Tatapannya dingin, namun bukan karena marah, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia perlahan menunduk dan memungut kembali sampah tersebut. Seorang wanita muda menghampiri dari kejauhan. Ia berlari sambil memanggil, "Berhenti, kalian apakan dia?" Wanita itu bernama Yoon Se-rin, seorang eksekutif muda di perusahaan real estate terbesar di kota, Se-rin Group. Cantik, pintar, dan tegas, Se-rin tidak tahan melihat orang ditindas. Ketiga pemuda itu mendengus kesal. "Ini bukan urusanmu, Se-rin. Kau membela sampah seperti dia." Se-rin berdiri di depan Ji-woo melindunginya. "Dia manusia, dan kalian tidak punya hak memperlakukannya begitu." "Huh, terserah, kita pergi." Mereka mendengus dan berlalu. Se-rin berjongkok membantu Ji-woo memunguti sampah. "Apa kau baik-baik saja? Mereka memang bajingan." Ji-woo mengangguk pelan. "Terima kasih, Nona." Se-rin tersenyum tipis. "Setidaknya biarkan aku bantu sedikit." Saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Ji-woo merasa ada sedikit kehangatan di dunia gelap yang ia tinggali. Namun, tanpa disadari, mata-mata yang tersembunyi sedang memperhatikan dari kegelapan. Mata yang bukan milik manusia. Keesokan paginya, berita tentang kegaduhan semalam tersebar di dunia maya. Semua orang mencemooh petugas kebersihan tidak berguna yang berani berada di daerah elit. Komentar-komentar pedas membanjiri media sosial. "Pantas digituin, malas kerja jadinya petugas kebersihan, ganggu pemandangan kota." Ji-woo hanya diam membaca semuanya. Ia tidak tersinggung, ia sudah terbiasa. Tapi ada satu komentar yang membuat alisnya terangkat. "Ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Aku melihat mata emasnya. Aku yakin itu tanda klan naga." Ji-woo mematikan ponselnya seketika. Jadi mereka mulai mencariku. Selama ini, Ji-woo menyembunyikan identitasnya. Namun setelah kejadian semalam, ketika ia menahan amarah dan kekuatan naganya sempat bergetar, beberapa orang yang sensitif terhadap energi magis mungkin bisa merasakannya. Ji-woo menghela nafas panjang. Aku tidak ingin kembali ke dunia itu." Namun, takdir tidak pernah menanyakan keinginan seseorang. Sementara Ji-woo mencoba menghindar dari masalah, Se-rin justru menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Perusahaan keluarganya menjadi target perebutan saham oleh pamannya, Yoon Geun-tae, pria serakah yang ingin menggulingkan ayahnya dari posisi presiden direktur. Se-rin mendapat ancaman setiap hari, tapi ia merahasiakannya. Salah satunya datang saat ia berjalan ke parkiran malam itu. 3 lelaki berjas hitam menghadangnya. "Nona Se-rin, sepertinya kau terlalu banyak ikut campur urusan perusahaan," kata salah satu dari mereka. Se-rin mundur selangkah.
Aku tak ada alasan dengar omong kosong kalian. Mereka mendekat. Hari ini kau harus belajar diam. Saat mereka hendak menyergap, sebuah suara lembut namun tegas terdengar dari kegelapan. Menjauh darinya, Sherin menoleh. Jiwoo, para pria itu tertawa. Kau siapa? Petugas kebersihan mau jadi pahlawan. Namun tawa mereka terhenti ketika sepasang mata emas menyala samar di bawah cahaya lampu parkiran. Kilatan energi yang tak kasat mata melesat seperti angin. Bruh, ketiga pria itu terhempas ke belakang tanpa Jiwoo menyentuh mereka. Sherin terpaku. Apa yang baru kau lakukan? Jiwoo menunduk, menyembunyikan matanya. Maafkan aku tidak bisa menahan diri. Namun justru inilah momen di mana Sherin mulai curiga bahwa pria sederhana itu bukan sembarang petugas kebersihan. Hari-hari berikutnya, Sherin memperhatikan Jiwoo. Ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya terlalu tenang, tatapannya terlalu dalam. Keberadaannya terasa megah meski ia hanya menyapu jalanan. Suatu hari, setelah selesai menyapu, Sherin menghampirinya. Aku tahu kau bukan hanya petugas kebersihan. Jiwoo membeku. Kau menyelamatkanku waktu itu. Aku melihat sesuatu di matamu. Jiwoo tidak menjawab. Sherin menahan napas. Kau siapa sebenarnya? Jiwoo menghela napas panjang dan memandang langit. Aku bukan seseorang yang pantas diketahui. Namun angin tiba-tiba berhembus dan sebutir kilau biru muncul di udara. Simbol naga yang melayang seperti bayangan. Sherin menatap itu dengan mata terbelalak. Jiwoo akhirnya berbicara. Aku Han Jiwoo, mantan kaisar naga tertinggi. Dunia Sherin seakan berhenti berputar. Ternyata di balik dunia manusia ada dunia lain yang hidup berdampingan. Dunia para makhluk klan naga, roh, penjaga langit, dan makhluk abadi. Jiwoo adalah pemimpin mereka. Atau dulu, sampai sebuah kudeta terjadi, dipimpin oleh naga hitam bernama Ragar yang iri pada kedamaian yang dibangun Jiwoo. Klan naga tertinggi dijebak sebagai pengkhianat oleh Ragar, membuat seluruh klan Jiwoo diburu dan dimusnahkan. Sejak itu, Jiwoo melarikan diri ke dunia manusia dan menyamar sebagai petugas kebersihan. Aku memilih hidup tanpa kekuasaan, tanpa perang, tanpa dendam. Sherin menggeleng. Tapi seseorang sedang mencarimu. Itu berarti bahaya akan datang padamu. Jiwoo menatapnya lembut. Aku bisa melindungi diriku, tapi aku khawatir kau akan terseret. Sherin mendekat. Kalau begitu, izinkan aku berada di sisimu. Jiwoo diam. Ia tidak pernah merasa membutuhkan seseorang sampai hari ini. Pada malam minggu yang tenang, serangan tiba-tiba mengguncang kota Hanel. Langit berubah gelap, awan berputar seperti pusaran, energi asing bergetar di udara. Tidak mungkin, Jiwoo berbisik. 12 makhluk berzirah hitam dengan mata merah darah turun dari langit. Mereka adalah pasukan bayangan Ragar. Pemimpin mereka mengangkat tombak gelap. Kami menemukanmu, Kaisar Naga. Penduduk kota berteriak ketakutan. Semuanya kacau balau. Jiwoo maju ke depan. Aku bukan lagi kaisar. Pemimpin pasukan itu mengibaskan tangannya. Itu tidak penting. Kau harus kembali atau mati. Sherin berteriak, Jiwoo! Saat makhluk-makhluk itu menyerang, Jiwoo menutup mata. Ia tidak ingin kembali menjadi monster, tidak ingin membuka kekuatan yang telah disegel. Namun saat ia melihat Sherin dalam bahaya, semuanya runtuh. Energi emas meledak dari tubuhnya. Langit terbelah, garis naga raksasa muncul di langit. Tanah bergetar seperti gempa. Jiwoo berubah, matanya menyala emas menyilaukan. Suara kuno menggema di seluruh kota. Kaisar Naga terbangun. Bab selanjutnya,
Dalam hitungan detik, Jiwo mengalahkan pasukan bayangan itu, tanpa sentuhan, tanpa senjata, hanya dengan tatapan dan gerakan tangan. Penduduk kota yang menyaksikan mengira itu fenomena alam aneh. Rekaman-rekaman di internet menjadi viral. Media menyebutnya pria misterius pembelah langit. Namun pemerintah dan dunia supranatural tahu sesuatu yang sangat besar telah bangkit. Jiwo kini menjadi target, Ragar tidak akan diam, dan manusia pun mulai memburunya. Setelah kejadian itu, Jiwo membawa Sherin ke tempat aman, sebuah kuil tua di pegunungan, tempat kekuatan naga tersegel. Sherin terkejut melihat pahatan naga, simbol-simbol kuno, dan energi magis yang mengalir di udara. Jadi ini dunia aslimu. Jiwo mengangguk, aku membawa bahaya padamu. Jika tetap di dekatku, hidupmu tidak akan pernah aman. Sherin mendekat, memegang tangannya. Aku tidak peduli bahaya, aku peduli padamu. Jiwo menunduk, jika Ragar datang, kau bisa mati. Sherin menatap matanya, sama seperti kau melindungi kota, biarkan aku berdiri di sisimu. Untuk pertama kalinya, Jiwo tidak menolak. Beberapa hari kemudian, langit kembali berubah. Namun kali ini, tak ada pasukan bayangan. Hanya satu makhluk, naga hitam Ragar. Besar seperti gunung. Sayapnya menutupi matahari. Suara raungannya membuat dunia bergetar. Aku datang menjemputmu, Kaisar. Jiwo melangkah maju. Energi emas menyembur dari tubuhnya. Pertempuran keduanya membuat gunung runtuh, laut terbelah, dan langit retak seperti kaca pecah. Jiwo akhirnya mengeluarkan kekuatan tertinggi, mode Kaisar Naga, mahkota emas langit. Dalam ledakan energi terakhir, ia menghancurkan inti kekuatan Ragar. Sang naga hitam menghilang menjadi debu, namun Jiwo jatuh tersungkur, tubuhnya melemah. Kekuatan puncaknya menguras seluruh energinya. Sherin berlari memeluknya. Jangan tinggalkan aku. Jiwo tersenyum tipis. Aku di sini, selalu. Energi emas menyelimuti tubuhnya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terlihat seperti naga yang kesepian. Ia terlihat seperti pria yang menemukan rumah. Setelah pertarungan itu, dunia supranatural akhirnya damai, dan Jiwo tidak ingin kembali ke tahtanya. Aku memilih hidup di dunia manusia, katanya. Para penjaga naga membungkuk. Jika itu keputusan Kaisar, kami mengikutinya. Dan akhirnya, Jiwo kembali ke pekerjaan lamanya. Namun kini, ia tidak lagi sendiri. Sherin selalu di sisinya. Dan seluruh kota mulai menyadari bahwa pria petugas kebersihan itu bukan orang biasa. Tapi Jiwo hanya tersenyum saat melihat lampu kota di malam hari. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria yang melindungi apa yang berharga. Sherin menggenggam tangannya. Dan bagiku, kau adalah segalanya. Di antara keramaian dunia, seorang petugas kebersihan menyapu jalan dengan tenang. Namun setiap hembusan angin membawa bisikan naga. Bukan lagi tentang ancaman, bukan lagi tentang perang, tetapi tentang kedamaian. Karena Kaisar Naga tertinggi akhirnya menemukan tempatnya. Bukan di langit, bukan di tahta, tetapi di hati seseorang. Setelah pertempuran besar melawan Ragar, dunia supranatural dan dunia manusia akhirnya menikmati ketenangan. Han Jiwo memilih hidup sederhana bersama Yun Sherin, meninggalkan gelar Kaisar Naga tertinggi meskipun klan naga tetap menganggapnya pemimpin sejati. Semua terasa damai, terlalu damai, karena jauh di bawah permukaan bumi, di kedalaman yang bahkan para penjaga langit tidak bisa jangkau, sesuatu mulai bergerak. Pada malam gelap tanpa bintang, tanah di sebuah lembah kuno retak. Energi hitam merembes keluar seperti asap pekat, dan dua mata ungu terbuka perlahan. Dingin, purba, lapar. Ragar telah gugur, berarti jalan menuju kebangkitanku sudah terbuka. Sosok itu tersenyum, naga kegelapan baru, Zephyros. Di kota Hanel, Jiwo kembali menjalani hidupnya sebagai petugas kebersihan. Penduduk kota kini lebih ramah padanya setelah insiden pria misterius pembelah langit menjadi legenda. Tentu mereka tak tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan kota. Sherin mendekatinya sambil membawa 2 cangkir kopi.
Kau seperti menikmati hidup jauh lebih daripada waktu kau masih jadi kaisar. Jiwu tersenyum kecil. Dulu aku selalu membawa pedang, sekarang aku hanya membawa sapu. Rasanya lebih damai. Serin menatapnya dalam-dalam. Tapi kau tahu kedamaian seperti ini tak akan bertahan selamanya kan? Jiwu terdiam. Ia memang merasakan sesuatu akhir-akhir ini. Angin terasa lebih berat, energi langit bergetar, dan malam hari terasa lebih gelap dari biasanya. Namun, ia berharap itu hanya perasaannya. Sayangnya, tidak. Di gedung Observatorium Langit, para peneliti supranatural mencatat anomali besar. Retakan dimensi muncul di beberapa titik kota. Energi negatif melonjak 200%. Sepertinya ada makhluk besar yang mencoba menerobos dimensi. Bukan makhluk, tapi entitas. Kepala observatorium berbisik dengan wajah pucat. Ini adalah tanda kebangkitan naga kegelapan baru. Kabar itu langsung dikirim ke para penjaga naga. Namun yang paling mereka cari adalah satu orang, Han Jiwu, kaisar naga tertinggi, satu-satunya yang mampu menghadapi bencana ini. Hujan deras turun ketika Jiwu sedang menyapu jalan. Tiba-tiba udara bergetar. Sebuah sosok berwujud cahaya turun dari langit. Itu adalah Elder Ruyuna, salah satu tetua naga yang masih hidup. Yang mulia, kami butuh kau kembali. Jiwu menghela napas. Sudah kukatakan, aku bukan lagi kaisar. Ruyuna menatapnya dengan sorot prihatin. Kau harus kembali. Anak Ragar telah bangkit. Sephiroth sang naga bayangan. Jiwu tersentak. Ragar punya keturunan? Bukan keturunan, sebuah manifestasi kegelapan yang tersisa setelah kematian Ragar tumbuh menjadi entitas baru. Ia lebih kuat, lebih kejam, dan lebih ambisius. Jiwu memejamkan mata. Ia belum pulih sepenuhnya dari pertarungan sebelumnya. Kekuatan kaisarnya menurun drastis, namun ia tidak bisa mengabaikan ancaman ini. Serin yang diam-diam mengikuti percakapan itu menatapnya khawatir. Jiwu, apa kau akan bertarung lagi? Jiwu menatapnya lembut. Aku tidak punya pilihan. Di sebuah terowongan bawah tanah, lampu-lampu berkedip lalu padam. Suara napas berat mengisi udara. Manusia rapuh sekali. Sephiroth keluar dari kegelapan. Wujudnya humanoid dengan kulit hitam mengilap, sayap bayangan dan aura yang membuat udara bergetar. Ia tidak sebesar Ragar, namun kekuatannya jauh lebih berbahaya. Ia adalah naga bayangan yang mampu memanipulasi pikiran, menelan cahaya, dan mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Sephiroth menatap peta hologram kota yang ia ambil dari seorang agen pemerintah yang sudah ia kuasai pikirannya. Di sini, Kaisar Naga tertinggi bersembunyi. Ia tersenyum. Sempurna. Aku akan mengambil mahkotanya. Jiwu merasakan tekanan besar di udara. Sephiroth muncul di pusat kota, menyebabkan listrik padam dan warga panik. Dalam gelap, bayangan raksasa berkeliaran, menelan energi, dan meninggalkan orang-orang pingsan. Serin ditarik Jiwu ke tempat aman. Kau harus mengungsi sekarang juga, kata Jiwu tegas. Aku tidak akan meninggalkanmu, Serin memprotes. Serin, makhluk itu berbeda. Ini bukan Ragar yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Zephyros bisa menguasai pikiranmu. Namun Serin tetap menolak. Aku akan bertarung bersamamu, apapun yang terjadi. Jiwu terdiam sejenak. Ia memegang pipi Serin dan berkata lirih. Aku akan kembali. Kumohon, percayalah padaku. Serin menggenggam tangannya erat. Kalau kau terluka, aku tidak akan memaafkanmu. Jiwu tersenyum. Baik, ia pun pergi. Di tengah kota yang gelap, Jiwu berjalan melintasi bayangan-bayangan yang bergerak liar. Pasukan penjaga naga membentuk formasi di belakangnya, namun energi Sephiroth merusak komunikasi mereka. Tiba-tiba, udara membeku. Sephiroth muncul, tersenyum puas. Jadi, ini dia, kaisar yang memilih hidup sebagai sampah manusia. Jiwu menatapnya tanpa ekspresi.
Ragar telah mati. Tidak ada alasan bagimu untuk meneruskan kebencian itu. Zephyros tertawa. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin menggulingkanmu, mengambil tahtamu, dan menghancurkan dunia manusia. Jiwu menggenggam udara. Energi emas muncul. Kalau begitu, aku tak punya pilihan. Pertarungan pun dimulai. Gelombang energi bertabrakan, bayangan melawan cahaya. Tanah retak, langit bergetar. Namun Jiwu menyadari sesuatu mengerikan. Zephyros tidak bertarung dengan kekuatannya sendiri. Ia memakai energi ketakutan dari seluruh warga kota yang panik. Semakin banyak orang ketakutan, semakin kuat Zephyros. Untuk pertama kalinya, Jiwu kewalahan. Serangan bayangan Zephyros menembus perisai emasnya. Boom! Jiwu terlempar menghantam gedung. Darah mengalir di dahinya. Zephyros mendekat sambil tertawa. Kau lemah, Kaisar. Dunia manusia membuatmu rapuh. Sebelum Zephyros melancarkan serangan terakhir, Ryuna dan para penjaga naga muncul, menahan waktu beberapa detik. Mundur yang mulia, ini bukan tempatnya. Jiwu ingin menolak, namun tubuhnya terlalu lemah. Mereka pun melarikan diri ke dimensi naga untuk sementara. Zephyros tidak mengejar. Ia tersenyum gelap. Pergilah, aku akan mengambil alih dunia manusia dulu. Lalu, aku akan mencari kalian kembali. Di dimensi naga, Jiwu dirawat oleh para penyembuh. Namun luka fisik bukanlah masalah utama. Yang lebih mengerikan adalah runtuhnya kepercayaan diri Jiwu. Aku tidak cukup kuat. Zephyros berbeda. Jika aku kembali bertarung dengan kekuatan sekarang, aku akan mati. Ryuna memegang bahunya. Kau butuh mahkota kaisar. Kau harus mengembalikan bentuk naga sejati. Jiwu terdiam. Mahkota kaisar adalah kekuatan terakhir yang ia segel sendiri, karena kekuatan itu memakan jiwa penggunanya. Jika ia memakai mahkota itu lagi, kemungkinan ia tidak akan bisa kembali sebagai manusia. Saat Jiwu sedang terpuruk, Serin masuk ke ruang penyembuhan, wajahnya penuh air mata. Jiwu, aku tidak peduli kau kembali sebagai manusia atau naga. Yang aku tahu, dunia butuh kau, dan aku butuh kau. Jiwu memejamkan mata. Dalam kata-kata itu, ia menemukan kembali kekuatan yang selama ini hilang. Aku akan kembali. Aku akan bertarung. Di dimensi naga, kota Hanel berubah menjadi gelap permanen. Zephyros memerintah dari bayangan, menguasai pikiran manusia, dan mengubah mimpi buruk mereka menjadi energi kekuatan. Jiwu kembali ke dunia manusia bersama Ryuna dan para penjaga naga. Energi emas mulai muncul dari tubuhnya. Zephyros menyambutnya sambil tersenyum. Kau kembali, Kaisar, sudah siap mati? Jiwu berdiri tegak. Tidak, aku kembali untuk membebaskan kota ini. Pertarungan final terjadi di pusat kota. Zephyros melepaskan seluruh bayangan yang ia kumpulkan. Gedung-gedung retak, bayangan raksasa menjulang di langit. Jiwu mengaktifkan mode Kaisar Naga, namun tanpa mahkota. Energi emas menutupi tubuhnya. Sayap naga muncul di belakangnya. Pertarungan berlangsung sengit. Cahaya emas menembus bayangan ungu. Suara petir naga mengguncang dunia. Bayangan melilit Jiwu, namun ia memecahkannya dengan sorakan naga kuno. Zephyros meraung, kau tidak akan menang tanpa mahkota kaisar. Jiwu menghela napas. Aku tidak butuh mahkota, karena aku tidak bertarung sendirian. Tiba-tiba, seluruh warga kota yang telah tersadar mulai meneriakkan nama Jiwu. Ketakutan berubah menjadi harapan. Energi manusia tak lagi dimakan Zephyros, tetapi mengalir ke arah Jiwu sebagai cahaya putih. Harapan melawan ketakutan, cahaya melawan bayangan. Jiwu terbang ke langit, menciptakan naga emas raksasa. Nafas kaisar, cahaya langit. Serangan itu menghantam inti Zephyros. Boom! Langit pecah menjadi cahaya. Zephyros menghilang, hancur menjadi serpihan bayangan. Sebagian kota runtuh, tetapi dunia selamat.
Setelah pertempuran, Jiwu jatuh bersujud, kelelahan. Namun, ia tersenyum. Tanpa mahkota pun, aku bisa melindungi dunia. Serin memeluknya erat. Kau pulang. Jiwu menatap kota yang mulai diterangi cahaya matahari. Aku akan tetap jadi petugas kebersihan, tapi kali ini aku juga penjaga dunia. Ryuna mendekat. Kedamaian belum berakhir. Dunia masih akan menghadapi bahaya baru. Jiwu mengangguk. Aku siap selama aku tidak sendirian. Dan di kejauhan, di balik cahaya matahari, sebuah siluet naga misterius memperhatikan mereka. 2 minggu setelah pertarungan besar melawan naga kegelapan Shadora, keadaan Seoul masih belum pulih sepenuhnya. Langit setiap malam memunculkan retakan tipis seperti garis cahaya beku. Para ahli menyebutnya fenomena aurora aneh, namun para penjaga dunia gaib tahu itu adalah pertanda. Di sebuah gedung tua yang hampir roboh, Jinwoo, petugas kebersihan yang sebenarnya adalah kaisar naga tertinggi, berdiri sendirian memandangi langit. Hembusan angin dingin menerpa. Tidak seperti angin biasa, ini menusuk hingga ke tulang naga. Ini angin dari utara, gumam Jinwoo. Di balik punggungnya, Haina, CEO muda yang kini menjadi sekutu dan orang terdekatnya, mendekat sambil membawa 2 gelas kopi panas. Kau sudah melihat retakan itu 3 malam berturut-turut. Jangan bilang kau merasa sesuatu yang buruk lagi. Jinwoo mengangguk, sesuatu yang sangat tua, yang bahkan aku sendiri tidak ingin bangunkan. Haina terdiam. Bila seorang kaisar naga merasa takut, itu berarti ancamannya tak terbayangkan. Dan benar saja, langit tiba-tiba meretakkan diri, mengeluarkan suara seperti es yang pecah. Semburat cahaya biru menyilaukan semua orang. Haina menggenggam lengan Jinwoo. Apa itu? Jinwoo menghela nafas panjang. Naga abadi dari langit utara telah bangun. Hyurazen, penguasa es yang tidak pernah mati. Dan untuk pertama kalinya, Jinwoo terlihat benar-benar tegang. Hyurazen bukan sekedar naga, ia adalah penjaga dingin asal dunia atas, makhluk yang hidup sejak sebelum para naga terbentuk. Jinwoo hanya mendengar namanya dari legenda para tetua. Namun sekarang, legenda itu menembus langit Seoul. Para warga biasa hanya melihat cahaya biru seperti meteor, tapi para makhluk gaib merasakan tekanan luar biasa, membuat lutut mereka bergetar. Di markas Serikat Penjaga Dimensi, alarm siaga tertinggi berbunyi. Para komandan terkejut melihat peta energi dunia gaib yang menunjukkan 1 titik biru besar yang perlahan turun ke arah Korea. Komandan Yura mengepalkan tangan. Mustahil, kekuatan sebesar ini hanya muncul ketika dunia atas turun tangan, lanjut Jinwoo, yang tiba-tiba muncul melalui teleportasi. Semua petinggi langsung menunduk, Yang Mulia Kaisar. Bagaimana cara kita menghentikan itu? Tanya Yura gugup. Jawaban Jinwoo membuat semua orang terdiam. Kita tidak bisa menghentikannya. Kita hanya bisa memastikan ia tidak membekukan dunia ini. Hari ketiga setelah retakan muncul, sebuah fenomena meteor es jatuh ke Gunung Serok. Seluruh tempat itu langsung bersuhu minus 80 derajat Celcius. Pohon, hewan, bahkan udara membeku. Di tengah badai salju itu, sesuatu turun perlahan. Sebuah siluet naga raksasa berwarna perak kebiruan, matanya menyala seperti bintang beku. Hyurazen, naga abadi, penguasa langit utara. Dengan suara yang terdengar seperti gemuruh guntur di dalam gua es, ia berbicara. Kaisar naga tertinggi, keluar dan temui aku. Getaran suaranya terasa hingga ke kota. Haina yang berada di markas memegang bahu Jinwoo. Kau tidak harus melawannya sendirian. Jinwoo tersenyum tipis. Andai bisa seperti itu, tapi Hyurazen tidak menerima siapapun kecuali aku. Lalu ia berubah wujud, kilatan cahaya keemasan dengan sisik naga raksasa yang muncul. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Gunung Sorok. Pertarungan besar dimulai. Saat Jinwoo mendarat, Hyurazen melangkah maju. Tubuhnya begitu besar hingga setiap langkah menciptakan gelombang salju. Jadi kau, kaisar yang dipilih dunia bawah.
Jinwoo menunduk hormat, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada siapapun. Aku menghormatimu Hyurazen, tapi dunia ini tidak siap menerima kedatanganmu. Hyurazen tertawa dingin. Dunia ini sedang diambang kehancuran sejak naga kegelapan kembali. Kau pikir aku datang untuk bermain? Aku datang untuk memulangkanmu. Memulangkanku kemana? Ke tempat semua kaisar seharusnya berada, Istana Langit. Tempatmu bukan di antara manusia. Jinwoo mengerutkan kening. Aku tidak bisa meninggalkan mereka, tidak bisa meninggalkan Haena. Mata Hyurazen berpendar tajam. Jadi manusia itu membuatmu lemah. Dalam sekejap Hyurazen menerkam. Pertarungan mereka mengguncang gunung, menghancurkan lapisan salju ribuan ton. Jinwoo melawan sekuat tenaga, namun kekuatan dingin Hyurazen mematikan. Satu serangan ekor saja membuat separuh gunung retak. Di kejauhan, Haena melihat semuanya melalui layar siaran drone serikat penjaga. Air matanya jatuh. Jinwoo, jangan kalah. Pertempuran berlangsung selama 1 jam. Jinwoo terluka parah. Sisiknya retak, sayapnya beku sebagian. Hyurazen berdiri tegak meski nafasnya terlihat berat. Kau kuat, jauh lebih kuat dari perkiraanku. Namun hatimu melemahkanmu. Kaisar tidak boleh terikat pada manusia. Jinwoo bangkit perlahan. Hati bukan kelemahan, hati adalah alasan aku bertarung. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Hyurazen memperhatikan, suaranya mengecil. Kau memanggil kekuatan yang lebih tua dari api naga? Bukan kekuatan naga, jawab Jinwoo tegas. Kekuatan manusia yang ingin melindungi seseorang. Seketika, aura emas meledak besar, menembus badai es Hyurazen. Untuk pertama kalinya, Hyurazen mundur 1 langkah. Hyurazen akhirnya berhenti menyerang. Ia menatap Jinwoo dalam wujud manusia yang terengah namun masih berdiri tegak. Kau membuktikan sesuatu yang tak pernah kulihat dari kaisar-kaisar sebelumnya. Kau berjuang bukan untuk kuasa, tapi untuk seseorang. Jinwoo menjawab dengan nafas terputus-putus. Haena dan dunia ini, aku tidak akan meninggalkan keduanya. Hyurazen menatap langit yang retak. Aku bisa menghancurkanmu, tapi aku tidak melihat alasan untuk melakukannya. Hening beberapa saat, kemudian Hyurazen menghela nafas panjang, menciptakan kabut dingin. Baiklah, aku akan memberikanmu 3 bulan. Jika dalam waktu itu kau tidak dapat menutup retakan dunia, aku sendiri yang akan menarikmu ke Istana Langit. 3 bulan, Jinwoo mengulang. Dan selama 3 bulan itu, lanjut Hyurazen, aku akan tetap di dunia ini, mengawasi. Jika dunia ini tidak cukup kuat menahan ancaman yang akan datang, maka aku yang akan membekukannya. Jinwoo terdiam. Haena yang menonton melalui layar merasa tubuhnya goyah. Ancaman apa? Tanya Jinwoo. Hyurazen menatapnya dalam-dalam. Sang naga tanpa bentuk, yang membangunkan Shadora, yang merusak langit, yang mencari tubuhmu. Dia masih hidup. Hyurazen mengangguk, dan ia akan segera turun. Episode 7, Rasa Takut yang Belum Pernah Ada. Sejak pertemuan itu, Hyurazen tidak menghilang. Ia memilih tinggal di puncak Seorak sebagai penjaga, membangun istana es raksasa yang terlihat dari jauh. Media dunia heboh menyebutnya fenomena alam yang belum dijelaskan. Sementara itu, Jinwoo dan Haena bekerja tanpa henti bersama serikat penjaga dimensi mencari cara menutup retakan. Namun retakan itu justru semakin melebar. Suatu malam, Jinwoo terbangun karena merasakan tekanan kuat. Saat ia membuka mata, ia melihat Haena berdiri di balkon apartemennya, memandang langit dengan wajah pucat. Jinwoo, kenapa rasanya langit seperti mengawasi kita? Jinwoo melangkah mendekat. Ia bisa merasakannya juga. Aura hitam tipis muncul di pinggiran retakan langit. Ia bergumam pelan. Itu dia, sang naga tanpa bentuk perlahan mendekat. Haena menggenggam lengannya. Apa kau bisa menang melawannya? Jinwoo menatap retakan itu, matanya berubah keemasan.
Mungkin tidak, tapi aku pasti mencoba. Hyena menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Aku tidak peduli seberapa kuat musuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Untuk pertama kalinya, Jinwoo memeluknya balik dengan kedua tangan, seolah takut kehilangan. Hyena, kau adalah alasan aku bertahan. Di kejauhan, di Gunung Serok, Hyurezen membuka matanya. Waktu yang diberikan tinggal sedikit.